Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kali ini kami akan menjelaskan kembali tentang materi kimia dasar 1. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 2406030111012. Perkenalkan, nama saya Siti Ismawati Nasriah dengan NIM 2406003110003. Perkenalkan, nama saya Desi Emira dengan NIM 2406003110011. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang atom, elemen, dan sebagainya. Yang pertama, atom. Atom adalah unit terkecil yang dapat membagi materi tanpa melepaskan partikel bermuatan listrik. Atom terbuat dari partikel-partikel terkecil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton adalah partikel bermuatan positif. Elektron adalah partikel bermuatan negatif. Sedangkan neutron sendiri yaitu tidak mempunyai muatan. Proton dan neutron berada di pusat atom yang membentuk nukleus. Dan nukleus tersebut dikelilingi oleh elektron. Muatan pada proton dan elektron berukuran sama persis, tetapi saling berlawanan. Karena berlawanan, maka proton dan elektron tersebut saling tarik-menarik. Materi yang kedua yaitu elements. Elements atau unsur. Unsur dalam kimia adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana meskipun menggunakan reaksi kimia. Zat murni. Zat murni adalah zat yang terdiri dari satu jenis partikel atau spesies kimia tunggal dan tidak tercampur dengan komponen kimia yang berbeda. Kedua, zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih zat penyusun yang berbeda. Zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah penyusun zatnya tercampur sempurna sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya seperti air, gula, air sirup, dan sebagainya. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah zat penyusunnya itu tidak tercampur secara sempurna sehingga masih bisa dibedakan. Contohnya air dan kopi dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit, meresum sedikit materi tentang struktur elektronik dari atom. Yang pertama, ada radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik yang umumnya dikenal sebagai cahaya adalah suatu bentuk energi yang mencangkup rentang panjang gelombang luas dari sinar gamma hingga gelombang radio. Kemudian ada sifat gelombang. Gelombang adalah samaan fungsi periodik di mana suatu yang berubah secara periodik terhadap waktu. Panjang gelombang yang jarak antara titik ekuivalennya. Yang kedua ada ombak. Ombak adalah suatu jumlah gelombang yang melewati suatu titik persatuan waktu. Untuk gelombang yang merambat dengan kecepatan yang sama panjang gelombangnya, maka makin kecil frekuensinya. Contohnya, jika frekuensinya lebih tinggi, maka panjang gelombangnya lebih pendek. Lalu, jika frekuensinya lebih rendah, malah panjang gelombangnya semakin lebih panjang. Lalu ada beberapa sifat dari struktur elektronik, yaitu sifat energi. Energi hanya diserap atau dipancarkan sedemikian rupa untuk memindahkan elektron. Manakala untuk sifat cahaya putih menunjukkan spektrum garis panjang gelombang. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi mekanika kuantum. Nah, ada 3 orang yang mengemukakan tentang mekanika kuantum. Yang pertama adalah Louis de Broglie. Louis de Broglie ini menyatakan bahwa cahaya atau elektron ini bisa berperilaku sebagai materi dan energi. Nah, apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, sedangkan energi tidak mempunyai massa. Jadi, sehingga elektron ini lintasannya tidak berupa garis lurus tetapi berupa gelombang. Kemudian yang kedua adalah Werner Heisenberg.
Werner Heisenberg ini mengemukakan tentang asas ketidakpastian, di mana letak elektron tidak mempunyai tidak ditentukan dengan pasti, tetapi yang ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang besar ditemukannya elektron. Nah, peluang besar ditemukan elektron ini atau kebolehjadian ini disebut dengan orbital. Nah, kemudian yang ketiga adalah Schrödinger. Schrödinger ini menyatakan persamaan matematis yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti atom. Nah, dari sini dia menggabungkan gerakan elektron ini dengan pernyataan yang disampaikan oleh Louis de Broglie tadi. Nah, kemudian dari situ ditemukanlah yang namanya bilangan kuantum. Nah, apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum ini adalah menyatakan kedudukan atau letak elektron dalam atom. Nah, bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, dari yang pertama, bilangan kuantum utama ini dilambangkan dengan n kecil. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan keberadaan elektron dalam kulit atom. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan L kecil, yang itu menyatakan keberadaan elektron dalam sekulit atom. Kemudian yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik, yaitu dilambangkan dengan M kecil, yaitu menyatakan tentang keberadaan elektron dalam orbital. Kemudian yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S kecil yang menyatakan tentang arah rotasi elektron. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi tersebut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.